TNZ yang bisa dibawakan. Tapi ingat, damage outputnya akan berbeda. Valentina gak punya Rhythm of Joy. Sementara Joy, the original, yang memiliki electrifying beats-nya, dia bisa nge-stack dengan menggunakan Rhythm of Joy 4 kali, baru nanti damage-nya akan memiliki 100% magic power. Alright, tadi dia. Game kedua, dan ingat Profesor KB, ini game kalau di tangan oleh Ulfhetnar akan menjadi match point. Jadi Insilio, prepare untuk bisa mendapatkan game yang kedua atau kalian berada di ujung tanduk. Mari kita menyaksikan kembali di Wildcard Final M6 World Championship. Wow, ini dia. Ternyata sangat-sangat menegangkan teman-teman. Best of 5 series game kedua. Kita sudah melihat bagaimana permainan dari Ulfhetnar. Tadi game yang pertama mampu untuk mendapatkan poin, tapi apakah itu bisa kembali diulang suksesnya di game kedua kali ini. Dan tidak melupakan juga untuk teman-teman selesaikan semua quest aktifnya selama event berlangsung untuk mencapai level 75 di M6 Pass kali ini. Profesor udah berapa? Aku sih udah level 30-an kayaknya. Waduh, itu dia. Aku nyusul, aku masih 20-an. Tapi lihat Alien kali ini, mereka harus benar-benar mundur ke arah belakang. Ingat Alien, kalau tadi Apex 47 memang tumbang di awal, tapi dia powernya roamer. Ya roamer. Posisinya roamer, berbeda dengan EXP Lane. Ya itu dia. Yang mungkin akan sedikit membedakan juga ya bagaimana peran dari XP Lane yang butuh level 4 juga di menit 2 awal. Sehingga nantinya mereka bisa melakukan turtle dengan pertukaran yang cukup adil. TNZ melakukan sebuah invade. Bahkan mendapatkan satu Lizard, sementara lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Ulfhetnar menutup bagaimana jalur yang ingin dimasuki oleh Justinian, sehingga EXP yang didapatkan juga tentu akan cenderung berbeda. Yes, betul sekali. Tapi dari Justinian mereka punya power poke yang sangat tinggi dan Reaper juga. Tapi lihat Alien di arah bottom lane agak benar-benar mengganggu Maniac. Aku tadi agak sedikit ini loh bro, mengharapkan cowoknya ada di Apex lagi. Oke. Kalau aku ya tadi ya. Untuk mematahkan bagaimana dynamic duo ya dari Lovely Reaper. Karena sampai sekarang, nah ini nih beda nih, iya kan? Game 1 sama game 2, sekarang Lovely, dia lebih ngebukain jalan bagi Reapernya. Dan bedanya sekarang lihat bagaimana level 4-nya lebih seimbang. Ini dia combo Lovely Reaper yang akhirnya kita lihat. Dan Maniac kali ini udah standby on position. Dan para pasukan dari tim Ulfhetnar mereka mencoba untuk melakukan team fight. Langsung di arah belakang, retribution on point, tapi nampaknya gagal. Maniac sentity for this time. Mundur ke arah belakang dengan power team fight front to back yang cukup kurang dari tim Ulfhetnar. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Datang on point dari Justinian, tapi ternyata lasitnya masih di tangan dari Maniac. TMZ lagi-lagi tidak kepencet karena retributionnya. Masih menahan juga untuk retributionnya sepertinya. Iya, benar. Dan ada kemungkinan besar juga bahwa TNZ bisa di-invade karena tadi purple buff-nya juga masih belum bisa ditumbangkan. Sementara untuk sekarang TNZ mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari level. Sementara untuk EXP sebenarnya dia bakal lebih diuntungkan karena Justinian harus farming lebih jauh lagi. Mengejar bagaimana perbedaan atau peraihan dari monster jungle yang lebih diuntungkan untuk TNZ. Alright, di arah belakang lihat memasak ke arah Reaper. Para pasukan dari tim Ulfhetnar mereka punya daya dobrak yang cukup tinggi. Tapi kalau ngomongin ke arah dapetin pick off, point kill. Ya mungkin saat ini dia nggak terlalu tinggi powernya. Karena Rosa belum punya damage. Rosa juga salah satu hero scaling mid lane, Profesor. Ya. Dia butuh item, dia butuh timing dan waktu juga. Sementara untuk Alien dia udah bisa melakukan rotasi dengan cepat dari early game. Hanya saja dia sangat berharap kepada pemegang retributionnya TNZ untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold tambahan karena untuk sekarang Justinian akan mencoba untuk ngejar leveling yang dari tadi TNZ bahkan mendapatkan 2 kali untuk grab EXP sehingga levelnya akan jauh lebih tinggi. Oke. Melihat ke arah Ulfhetnar yang kembali lagi coba untuk dominasi ke arah lane fish yang mereka miliki di 2 lane yang sempat kalah. Kayaknya mereka mau pertukaran ke arah turtle yang selanjutnya nggak mau kalah, bro. Setuju sih kalau misalkan turtle selanjutnya. Karena mereka setup. Kalah. Ya, karena mereka sekarang juga mau mencoba melakukan pick off. Oh, Alien langsung berhasil dimakan begitu saja. Damage yang terlalu tinggi diberikan oleh para pasukan dari tim Insilio. Dan bahkan dengan concentrated power defensive. Membuat para pasukan dari tim Ulfhetnar mereka kehilangan power defensive dan kemungkinan tidak akan ada kontes di turtle yang kedua. Turtle yang kedua yang sepertinya ingin mereka dapatkan dengan berbalik. cepatnya. Berbalik kali ini keadaannya hanya karena Alien terlalu dive sepertinya. Dan kayaknya nggak ready untuk ngerespon hal tersebut dengan adanya Final Slash. Maniac langsung ngerespon cepat lagi. Tinggal menunggu bagaimana setup di turtle yang ketiga karena untuk sekarang Joy seperti kita tahu dia adalah hero late game. Jadi dia butuh banget untuk farming terlebih dahulu. Dia butuh untuk mendapatkan setidaknya 1 atau bahkan 2 item. Karena kalau misalkan dia hanya berharap kepada 1
sepatu saja itu kayaknya nggak bakal cukup untuk mendeliver damage. Itulah kenapa aku tadi berharap ke arah Apex 47 tetap menggunakan Chow. Karena Alien tetap akan menjadi badan, tapi dia cukup bikin distract aja. Buka-buka rumput kayak tadi, buka-buka rumput dia kemakan, terus waktunya terbuang banyak, itu masih oke Prof for High Loss. Ya, apalagi Tapi High Loss punya 2 efek heal kan. Iya, kalau pakai Chow, itu iya. kan nggak semudah itu. Nah, biarkan Apex 47-nya tetap punya power initiate. Karena semuanya udah dibuka sama Alien. Tadi aku ekspektasinya seperti itu, Prof. Tapi sepertinya ada sedikit pertikaian juga di bagian top lane. Dan Apex 47 coba untuk ngelakuin screening agar tidak ada yang bisa mengganggu bagaimana farming dari sosok Sunshine. Dan di sisi lainnya tentunya Rosa yang tidak terdeteksi. Hanya ada payungnya saja yang terlihat sepertinya di sana. Jadi dia bakal membuka map revision agar Alien seperti yang tadi Ranger Mas bilang ya. Itu nggak gampang untuk kena pick off. Alien ini kayaknya udah mulai harus keluarnya agak terakhir. Benar-benar harus Apex 47 terlebih dahulu. Kalau dia mau gameplay dia yang buka seperti ini, ya harusnya dia pakai High Loss. Dan kita lihat di arah bottom lane, kondisi dari Joy sampai harus turun ke arah bottom untuk melakukan clear. Supaya nanti team fight di arah Perfect Turtle kalau memang di tangan dari Incilio lagi. Berat untuk Bruno-nya bisa catch up dari segi gold ya. Kayaknya dari yang aku lihat mereka ingin memaksimalkan bagaimana foreman move-nya dari Ulf Hednar ya. Mereka punya Chow, lalu ada Bruno juga yang dimana early game-nya akan sangat bisa terjawab. Tapi permasalahannya adalah untuk melawan 5 pemain dari Incilio yang sangat-sangat kuat sekali. Bahkan ada Invade sepertinya, 1v1 di area bottom lane. Oke, one by one situation di arah bottom lane, tapi kita akan lebih fokus menuju ke arah top lane dengan adanya 4-4 yang mereka mencoba untuk mempertahankan Turtle. Tidak ada perfect Turtle, mereka tidak mau Turtle di tangan para pasukan dari tim Incilio, dan itu dia. Dengan adanya boost yang berbahaya, nggak ada boost yang aman dari tadi. Memang kita tahu ya, ngomongin ke arah Harit, punya percentage win rate yang cukup tinggi. Tapi ini tentunya menjadi debut Kagura yang sangat baik. Dan tentunya di depan sana Alien mencoba untuk Way of Dragon ke arah Maniac dengan cara yang jauh. Gak cukup waktu untuk bisa melakukan panas. Ada baru Retribution di sini didapat oleh seorang TNC. Diving ke arah backline para pasukan dari tim Ulf Hednar. Mereka kehilangan satu arah sepatu dan juga Alien. Rugi pertukaran yang dilakukan kali ini. Tapi untungnya semua dibayar. Semua dibayar dengan ada 1 point kill kembali dari sosok seorang Maniac yang dari tadi mendominasi dengan 2 point kill. Dan Profesor ingat, dengan adanya Kagura ini benar-benar terakhir kali juga digunakan oleh Rosa di M4. Di babak knockout stage ya. Ya, ketika Incendio Supremacy berhadapan dengan Falcon Esports dan tentunya mendapatkan kekalahan pada saat itu. Tapi untuk sekarang dengan adanya team fight 2 tukar 2 loh. Pertukarannya sama-sama EXP dan juga Roamer. Cuma lagi-lagi seperti yang tadi Ranger Mas mention ya, bahwa Apex 47 di sini tidak memiliki level yang sepadan dan beda sama Gatot Kaca. Karena Gatot Kaca bisa team fight panjang. Oke, dengan team fight yang cukup panjang. Dan yang overturn dari Rosa yang berhasil nge-disengage dari para pasukan tim Incilio. Dan dengan tidak adanya perfect turtle, ini langsung meredupkan gameplay dari Incilio yang udah dominasi banget. Ya. Dan bahkan kalau buat sekarang kita melihat ya bagaimana tadi yang sempat di-mention sama Ranger Mas bahwa Kagura terakhir ada di M4 dan lagi-lagi di Rosa. Jadi dengan adanya Rosa yang menggunakan kembali Kaguranya, ini adalah tipikal satu hero yang bisa menutup bagaimana team fight-nya nanti yang bisa dijalankan. Sementara untuk sekarang nih melihat apakah memang Kaguranya bakal efisien atau tidak. Aku merasa bukan karena dia yang ngebuka team fight-nya Ranger Mas, tapi bagaimana cara dia menutup atau membuka payungnya ketika Haritnya sedang berada dalam keadaan dia buka Zaman Force juga nih. Karena kalau misalkan dalam keadaan buka team fight, Rosa kayaknya nggak bakal cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan even frontliner dari teman-teman Incilio dan 1v1. Alright, sambil lihat TNC kabur adalah satu-satunya jawaban. Gak mau overextend ya? Gak mau overextend karena satu flop point kill yang dilakukan oleh Incilio, dia akan kehilangan banyak banget momentum. Way of Dragon, Alien, Fnatic, really? Alien, menurut aku dia nge-waste of skill lagi dan lagi Profesor. Ya jujur kalau kita ngomongin soal bagaimana Alien dengan Way of Dragon-nya yang bahkan dia gunakan saat sebelum adanya Lord tanpa yang follow up, ini agak sedikit wasting. Pertanyaan tanda tanya besar. Kemana yang lainnya? Iya. Itu dia mungkin pertanyaan Atau besarnya. apakah tidak ada call dari Alien? Atau hanya ingin memicu Purify atau Flicker mungkin, tapi menurutku terlalu mahal hanya ditukarkan dengan Way of Dragon. Tapi untungnya bukan dengan Flicker dari Alien karena Flickernya masih ready jadi dia masih bisa bermain target. Apex 47 di arah belakang sana ingin overturn, maka coba dikeluarkan begitu saja dengan Sugiyomogyo. Target mereka menuju ke arah Yustian, target dari TNC. Lihat terperangkap dan 1 point kill TNC, what the play. Double bounce yang dikeluarkan Lial yang Fine Beats. Yang benar-benar berhasil mendapatkan Justinian itu benar-benar membuat para pasukan tim Incilio langsung gak punya power of retribution. Tapi
ternyata di depan sana. Alien kembali lagi terperangkap, target utama mereka menuju ke arah seorang Reaper. Double point didapatkan TNC dan bahkan poin kill yang ketiga. Almost is never enough. Walhasil dari Sunshine hanya terpaut satu tendangan aja yang gagal didapatkan Sunshine. Kalau tadi Don yang berhasil satu hitnya karena Don itu kasusnya akan berbeda. Tapi Electrifying Beats dengan double bounce dia targeting ke arah belakang itu manis banget bro. Iya, karena ada Temporal Rain ya, yang dimana ketika dia menggunakan ini dia Ultimate Electrifying Beats, dia bisa ngedash lagi dengan adanya Rhythm of Joy. Sehingga targetnya nggak bakal dilepas. Justinian sekalinya tumbang, dia tumbang ketika adanya Lord. Iya, itu rugi banget. Rugi banget, walaupun pertukarannya adalah 2 tukar 1 dari segi turtle-nya. Tapi Sunshine yang dari tadi, untuk dari segi positioning, damage deal, dia sangat-sangat on point. Bahkan nge-delete Don't. Ketika Don't memang tidak siap dengan teamfight panjangnya. Dan sekarang Alien tanpa flicker. Dia harus lebih berhati-hati dalam penggunaan The Way of Dragon-nya. Karena dia nggak bisa menendang dalam keadaan dia nggak punya flicker. Oh, The Way of Dragon. Itu tadi tuh tepat loh sebenarnya. Itu tadi tepat. Pertama dia nyangkut ke arah turret. Kedua dia bisa makan ke arah gatot kacanya. Tapi karena memang tidak cukup untuk following up damage, akhirnya mereka disengage. Meanwhile, untuk di game kali ini, TNC benar-benar menunjukkan taringnya. Wow, TNC. Kayak membayar lunas apa yang terjadi di game yang pertama. Yang mungkin Ranger Mas pertanyakan juga kayak, apakah terlalu menahan? Yes. Apakah terlalu lama untuk menggunakan skill-skill shotnya? Tapi sekarang dengan Joy, yang dimana dia membawakan Temporal Rain juga. Dia tahu Ultimate Joy di bawah 20 detik juga. Ini membuat kayaknya TNC nggak ragu sih untuk menyalakan nada-nada dari Electrifying Beats-nya. Apalagi buat sekarang, dengan adanya buff baru dari Joy. Yang dimana dengan penggunaan dari Rhythm of Joy yang dikurangi 0,2 detik. Oh, teamfight lagi? Alright, teamfight kembali terjadi. Dua Dragon yang sangat sakit menuju ke arah Miniak karena seluruh damage yang masuk. Cuma sayangnya TNC nggak di tempat. Kalau TNC di tempat tadi mungkin Miniak akan tumbang. Tapi kondisi dengan adanya pasif yang dimiliki para pasukan dan tim Insilio masih mempertahankan base turret mereka. Dan mungkin mereka akan mempertahankan ini sampai loot yang akan didapatkan oleh Ulfhetnar. Cuma 5.000 gold difference di menit ke arah 11. Kayaknya nggak cukup kuat untuk mereka mempertahankan base dengan Lord yang udah enhance. Ya, targetnya harus ke hero sih dari Insilio. Ketika Ulfhetnar nanti fokusnya ke arah dari objektif dan Apex 47. Oke, Apex 47 dimakan, dilenyapkan, ditelan bulat-bulatan pada cover. Hingga overturning on point. Reaper akan coba disukarkan dengan midlaner. Maka TNC berhasil mendapatkan cold lead dan Reaper looking for Maniac. Yang di-cancel oleh seorang Kagura. Almost is never enough di depan mata Maniac dari seorang TNC. Tapi dengan 3, bahkan 4 point kill yang hilang tanpa adanya pasif best turret. The one last man steady. Justinian. Mampukah dia melakukan defensif? Tapi Sunshine standby on position dengan pasif yang dimiliki stack yang full. Fokus ke arah best turret. Gak boleh apa-apa terjadi. Berhasil ngedis. Dan lihat ini dia TNC. One last hit yang gagal didapatkan dan no endgame for this time. Gak ada endgame, mereka terlalu fokus mendapatkan endgame itu dia. Tidak disiplin untuk kesekian kalinya. Oke, tidak fokus menuju ke arah dari turretnya. Base terakhir yang masih berdiri kokoh dari Insilio. Mereka masih punya kesempatan untuk melakukan defense kali ini. Pertahanan terakhir dari Insilio karena mereka masih memiliki 2 base turret. Lord muncul dalam keadaan Ulfhetnar juga akan siap untuk melakukan setup. Tapi Blade of Despair, apakah akan menjadi penyelamat dari Justinian? Semenjak kali ini mereka punya kesempatan untuk membalikan keadaan ketika mereka masih punya nafas. Ketika Ulfhetnar tidak berfokus untuk Lock Tower. Gila, itu sayang banget sih. Itu momentum yang sangat mahal. Tapi lihat target mereka terus juga Gone. Target dengan sangat tepat. Final Slash mencoba melakukan distraction. The Way of Dragon on point. Tapi TNC, 1-by-1 situation dan Winter Crown. Not save the day for this time. Shutdown. Finally terjadi. Lagi-lagi. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka berfokus untuk mencari point kill. Again. TNC terlalu diving, terkena Avatar of Guardian dan bahkan Winter Crown-nya digunakan. Shutdown yang terlalu mahal, Ranger Mas, 7 point kill. Ini bukan angka yang sedikit. Dan sekarang ketika mereka ingin melangsungkan serangan untuk menuju ke arah dari Lord, aku merasa kalau misalkan Ulfhetnar harus hati-hati juga karena mereka tidak memiliki retribution. Oke, tapi nampaknya di sana Reaper kembali target utama dan out of nowhere. Solo pick up from Rosa. Ingin overturn pertukaran dengan dirinya. Tapi itu cukup worth it ketika objektif ada. Karena TNC udah kembali lagi ke lane of down. Dan the power of retribution tetap ada di tangan dari tim Ulfhetnar. Wow, menang jumlah kali ini tentunya dengan quality player yang lebih siap untuk menghajar Lord. Tapi apakah TNC
sudah siap dengan adanya pertukaran yang tadi barusan terjadi. Rosa 15 detik dari sekarang akan kembali ke Land of Dawn. Dan tinggal melihat bagaimana cara Ulf Hednar untuk mengeksekusi game ini dengan Lord yang Alien. ada di depan sana. Alien standby, flanking gaming, target menuju ke arah Dawn, tapi gagal lagi dan again. Alien termakan oleh para pasukan dari tim Celio. Dengan power of Retribution, apa terkait di depan Retribution. Gagal TNC. Mereka gagal mendapatkan Lord yang cukup mahal untuk diri mereka, sedangkan dari Sunshine di sana cuma bisa mendapatkan Lovely. What happened? Ulf Hednar, what happened, Profesor? Hanya karena ketidakdisiplinan, miss timing ketika wave minion muncul. Ulf Hednar yang tadi punya kesempatan untuk menyelesaikan game ini di menit 12. Mengulur waktu dan membuat Insilio mendapatkan momentumnya. 5.000 gold Ranger emas di menit 10 tadi. Nothing sekarang. Iya. Bergeser 3.000 dan bahkan bisa bertambah terus dengan adanya turret demi turret yang ingin dihancurkan oleh Insilio. Aku udah bilang dari selesainya di game yang pertama, kalau mereka tidak disiplin, kalau posisi mereka masih seperti itu, mereka akan cukup berat. Dan Profesor, kita anggap mereka dapetin match kali ini, tapi mereka belum tentu survive di Swiss round. Itu dia. Dengan pertukaran, point kill lagi Don't. Yang tumbang untungnya masih ada Sunshine dengan critical damage yang begitu tinggi. Stacknya 10. Sehingga sekarang Ulf Hednar pegang kendali kembali, tapi tidak boleh terlepaskan. Pencurian Lord barusan membuka mata Ulf Hednar bahwa mereka harus menyelesaikan game ini sebelum menuju ke late game. Dan Dawn dengan tidak adanya 17 detik ini menjadi harga yang cukup mahal. Lovely lihat the power poking yang sangat mahal dari seorang Sunshine. Avatar of Guardian mundur ke arah belakang, damage terlalu besar. Apex 47 memberikan badannya dengan yang overturn immortality hilang. Tapi fokus ke arah turret tidak bisa mereka dapatkan. Tapi one love dari TNC. Sayang 1000 sayang gak dilanjutkan, Profesor. Oke, lagi-lagi Apex 47 tumbang. Di timing yang sangat merugikan bagi Ulf Hednar. Don't kembali lagi. Dan teamfight kayaknya harus direset oleh teman-teman dari Ulf Hednar. Reset yang cepat. Reset dengan pemikiran yang lebih jernih. Karena kalau mereka terus-terusan seperti ini, mereka hanya akan baku hantam tanpa adanya objektif sebagai pertukarannya. Mending baku hantam tanpa objektif. Profesor, ini nge-buying time supaya Insilio itu punya power yang sama loh. Ya, dengan kuantitas yang lebih bagus. Yes, kuantitas lebih 5 versus 5. Team fight-nya lebih solid. Apex 47 perbandingan dengan Lovely ini nggak akan kuat. Lebih kuat Lovely untuk di arah metode late game kalau sama goldnya nanti. Ya, setuju. Dan Apex 47 dia hanya badan. Dia nggak bakal mampu untuk mendeliver damage, bahkan mendistract. Beda sama Gatot Kaca, dia ada Unbreakable. Itu dia. Law and Order hanya single target, Unbreakable. Dia bisa mentarget yang tentunya lagi berjalan atau berbaris di depan dari Gatot Kaca. Yes. Jadi Profesor, itu kenapa aku bilang ketidakdisiplinan yang mereka lakukan di game pertama. Kalau mereka terus bawa seperti ini akan menjadi bahaya untuk mereka. Sekalipun mereka mendapatkan kemenangan penuh di final wildcard, aku nggak tahu apakah mereka bisa bertahan atau nggak di knockout. Di Swiss round. Ya, ini dia Ulf Hednar yang memiliki permainan tempo cepat, tapi cepat pun tidak cukup. Mereka harus tepat. Sedikit aja mistake yang mereka ciptakan, Don't akan menjadi alasan kenapa Insilio bisa memenangkan game yang kedua. Ya, targeting dari Rosa ini adalah satu yang paling bagus menuju ke arah Reaper menurut aku. Dicari TNC-nya. Lihat, mencoba dihindari, dan terlalu banyak vision yang terlihat membuat tim Insilio mereka terperangkap di depan sana. Dua tim fight berbeda, Justinian akan coba tumbang begitu saja. Rosa berhasil makan Justinian. Alien, 1 point kill. Tapi lihat, dengan zoning out yang terjadi langsung menuju ke TNC, gak peduli. Dan one last man standing di depan sana. Lovely, wipeout. Hednar berhasil mendapatkan wipeout dan mereka sadar. Mereka terlalu lama bermain buying time dan akhirnya one team fight merubah segalanya. Ulf Hednar take the match point. Match point 2-0. 1